Hai guys, saya dari SMK Terpadu Putra Jaya Batam. Perkenalkan, nama saya Salo Hairunisa. Saya berasal dari 11 AKC. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang satu penyakit yang ada pada mata, yaitu penyakit glaukoma. Oke, langsung saja ya. Apa itu penyakit glaukoma? Berikut penjelasannya. Apa itu glaukoma? Menurut Jurnal Kedokteran, Dr. Bahrul Ihsan Mahendra, glaukoma adalah penyakit kerusakan pada saraf mata yang menyebabkan menyempitnya lapang pandang dan hilangnya fungsi penglihatan. Saraf mata adalah sengumpulan saraf yang menghubungkan retina ke otak. Saat saraf mata rusak, sinyal yang menyampaikan apa yang Anda lihat ke otak akan terganggu. Sudah jelas, langsung saja kita masuk ke manifestasi klinis penyakit glaukoma. Berikut penjelasannya. Manifestasi klinis penyakit glaukoma. Pertama, mata terlihat berkabut, sakit kepala, nyeri pada area mata, mual dan muntah, mata memerah, penglihatan kabur, munculnya titik berwarna hitam yang kelihatan melayang-layang mengikuti gerakan mata, dan yang terakhir, penglihatan mengerucut ke depan membentuk terowongan. Sudah jelas? Oke, lanjut kita masuk ke penyebab penyakit glaukoma. Apa saja sih penyebab penyakit glaukoma? Berikut penjelasannya. Penyebab penyakit glaukoma. Secara spesifik, penyebab glaukoma adalah peningkatan tekanan intraokular yang ada di dalam mata karena produksi aqueous humor berlebih. Aqueous humor adalah cairan alami pada mata yang memiliki fungsi untuk membersihkan kotoran, menjaga bentuk, serta menyuplai nutrisi pada mata. Ketika penumpukan cairan tersebut terjadi, tekanan pada bola mata akan meningkat dan bisa menyebabkan kerusakan saraf optik, dan glaukoma adalah kondisi yang didasari oleh hal tersebut. Sudah jelas? Oke, langsung saja kita masuk ke pengobatan penyakit glaukoma. Apa saja sih pengobatan yang bisa dilakukan oleh pasien penyakit glaukoma? Berikut penjelasannya. Pengobatan penyakit glaukoma. Pengobatan penyakit glaukoma ini bertujuan untuk menurunkan tekanan pada bola mata. Adapun metode yang dapat dilakukan adalah yang pertama, penggunaan obat tetes mata. Sebagai tindakan awalan, dokter dapat meresepkan obat tetes mata seperti miotik atau cholinergic. Yang kedua, operasi trabekulektomi. Dengan membuat lubang di bagian putih pada mata dan membuang sebagian sistem aliran aqueous humor. When successful, it allows the aqueous fluid to drain from the eye into an area underneath the conjunctiva, where it is subsequently absorbed by the body's circulatory system or filtered into tears. In this procedure, a conjunctival pocket is created and may be treated with mitomycin or other antimetabolites for a few minutes. These drugs are used to prevent scarring of the operation site. Scarring, if it occurs, may clog the new drainage canal and is therefore the major reason the procedure may fail. A half-thickness flap is then made in the sclera and is dissected all the way to the clear cornea. A block of scleral tissue, including part of the trabecular meshwork and Schlemm's canal, is then removed to make a hole into the anterior chamber of the eye. As the iris may plug up this hole from the inside, a piece of the iris may be removed at this time. This is called iridectomy. The scleral flap is then sutured loosely back in place. These sutures can be released gradually during a couple of weeks after surgery. This allows adjustment of the aqueous flow in order to achieve target pressure and to avoid the complication of having a too low intraocular pressure. The conjunctiva is sewn back in place to cover the area. After surgery, aqueous humor drains into a filtering area called a bleb under the conjunctiva. Since the surgery is usually performed near the top of the eye, the bleb can easily be concealed behind the upper eyelid. Yang ketiga, terapi laser iridotomi untuk membuat lubang kecil di iris atau selaput pelangi mata agar aqueous humor bisa mengalir.
Yang keempat, terapi laser trabekuloplasti untuk membuka jaringan yang tersumbat sehingga aqueous humor dapat mengalir lancar. Yang kelima, operasi implan dengan menanamkan lubang kecil di mata untuk mengalirkan aqueous humor di mata. The drainage implant is usually placed in the area under either the upper or lower eyelid. Your ophthalmologist will stitch the implant to the sclera, the white part of your eye. Your ophthalmologist may cover the tube of the implant with a patch. Fluid will drain into the area around the implant. A tiny tube is attached to the drainage implant and inserted into the front chamber of the eye, usually just in front of the iris. The tube sends fluid from the inside of the eye to the implant, where it is absorbed into the body. Oke guys, sekian dari saya tentang penjelasan seputar penyakit glaukoma. Mulai dari pengertian penyakit glaukoma, manifestasi klinis penyakit glaukoma, penyebab penyakit glaukoma, dan pengobatan pada penyakit glaukoma. Sekian, terima kasih, bye-bye.